Gadis ini adalah seorang ARMY, yakni sebutan bagi penggemar BTS, sebuah grup idol yang berasal dari Korea Selatan. Pertikaian yang terjadi antar negara Korea Utara dan Selatan membuat keadaannya sebagai ARMY sangatlah sulit. Sebagai warga Korea Utara, dia berusaha keras agar dipilih untuk imigrasi ke Korea Selatan, dan usahanya berhasil. Hanya saja usahanya tidak semanis yang dia bayangkan selama ini. Begitu sampai di Korea Selatan, dia mengetahui bahwa broker imigrasinya telah menipunya dan menjadikannya sebagai tunawisma dengan hutang yang menumpuk. Berbagai pekerjaan dia lakukan untuk melunasi hutangnya pada rentenir dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mulai dari menjadi pelayan dan penyanyi di bar dengan banyak pria hidung belang yang melecehkannya. Ketika dia datang untuk membayar hutang kepada rentenir, dia melihat seorang wanita yang diseret seperti anjing, memperhatikan dengan seksama dan menyadari bahwa wanita di depannya adalah temannya bekerja. Dia ditampar karena membela temannya yang hendak diperkosa beramai-ramai. Menyadari kalau dirinya hendak dilecehkan juga membuat amarahnya seketika bergejolak. Dengan sekuat tenaga dia melawan dan menendang, meraih pistol untuk melindungi dirinya. Ketua rentenir itu tersenyum meremehkan. Dia mendorong dan mencekik gadis itu keluar jendela, tapi sayang dia salah memilih lawan. Selain membunuh kepala rentenir, dia juga membunuh bawahannya dan mengajak temannya untuk bergabung dengannya. Selama setahun mereka menjadi rekan rampok, tapi mereka hanya menargetkan para rentenir. Ketika sedang menjalankan misi, rekannya mati dan dia menjadi buronan. Semua itu membuatnya frustasi hingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Kemunculan seorang laki-laki misterius membuatnya menggagalkan aksinya untuk bunuh diri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai profesor dan mengajaknya untuk bergabung. Ternyata bukan hanya dirinya, ada 7 orang lagi yang bergabung dengan profesor itu dan mereka menggunakan nama kota untuk identitas baru mereka. Dan kini nama panggilannya adalah Tokyo. Target mereka adalah ZEP, yaitu zona ekonomi bersama, di mana uang persatuan dicetak. Gadis ini adalah putri dari duta Amerika Serikat dan dia masuk dalam rencana profesor. Lalu profesor menugaskan para pria yang diketuai oleh Berlin agar menghadang truk uang kertas di jalan. Mereka bersiap dengan penyamaran mereka dan juga senjata. Berkat penyamaran dan kelihayan mereka sehingga mereka lolos dan berhasil masuk ke dalam gedung tanpa dicurigai. Tokyo dan rekannya dengan santainya mengikuti prosedur dari barang-barang berbahaya. Para petugas mulai waspada ketika terdeteksi adanya benda berbahaya. Tokyo segera menodongkan pistolnya ketika dilihatnya sang petugas hendak membunyikan alarm peringatan. Misi mereka dilakukan secara terang-terangan di bawah komandan sang profesor. Petugas terkejut ketika pria bertopeng keluar dari truk uang kertas. Suara tembakan yang membabi buta menggegerkan seluruh gedung. Semua orang berlarian ke segala arah. Tokyo yang bertugas memantau keberadaan putri duta AS segera mencarinya dan menemukannya di kamar mandi. Ia segera membawanya dan mengumpulkannya dengan para sandera yang lain. Tak lupa pula dia menutup wajahnya agar wajah rekan-rekannya tidak dikenali dan diketahui. Mereka bertiga yang bertugas untuk membuka berangkas besar terkejut ketika melihat banyaknya uang yang berada di dalamnya. Perampokan yang terjadi di percetakan uang sampai di gedung biru. Para penguasa berkumpul untuk mencari alternatif bersama. Lalu mereka memutuskan untuk mengutus Kapten Kepolisian Korea Selatan untuk melakukan negosiasi. Wanita itu adalah Seon Woo-jin. Negosiasi tidak berhasil dan dia dikeluarkan dari tim. Begitu dikeluarkan dari tim, Seo Jin mendatangi teman kencannya yang tak lain adalah sang profesor. Profesor mendekati dan menjadi pacar Woo Jin hanya untuk memanfaatkannya. Dan semuanya terjadi sesuai dengan rencananya. Penyamaran profesor sangatlah sempurna hingga Woo Jin tidak menyadari bahwa dia adalah otak dari perampokan yang terjadi dan Woo Jin hanyalah pion yang digunakan. Pasukan tim khusus datang, mereka bersiap untuk masuk dan menyerang. Satu di antara mereka melobangi pintu untuk memastikan berapa jumlah anggota perampokan yang berada di dalam. Mereka terkejut bukan hanya karena jumlah perampok yang cukup banyak, tapi tumpukan bahan peledak yang menghadang di depan dan siap untuk diledakkan. Kapten yang bertugas mendapat siaran langsung dari dalam gedung. Di sana putri duta Amerika Serikat melakukan pengumuman sesuai yang diinstruksikan oleh perampok bahwa para sandera dipakaikan dengan pakaian yang sama dengan perampok dan dipersenjatai dengan senjata mainan sehingga sulit untuk membedakan antara perampok dan sandera. Kapten segera menyuruh mundur pasukannya. Oh Jin yang sedang bercengkrama dengan profesor segera dipanggil untuk melakukan negosiasi kembali. Dan lagi-lagi itu sudah sesuai dengan prediksi profesor. Para pembesar negara tidak tahu bahwa perampok itu bukan ingin merampok uang yang ada, tapi mencetak uang dengan pencetakannya sendiri. Mereka tertawa histeris. Mereka senang ketika melihat mesin cetak yang berjalan dan uang yang menumpuk.